Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gevanti Binangkit, NPM 2370002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bertemakan komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Menurut Ron Ludlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Sementara itu, menurut Frank Jeffkins, mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi yang pertama itu fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Sanjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua, fungsi regulatif, yaitu fungsi komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif, yaitu fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Fungsi yang keempat ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Kemudian ada proses komunikasi organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Kemudian di sini ada elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi menurut Jatmiko. Dia dari encoding, terus ke channel dan decoding. Di sini ada penjelasannya, yaitu macam-macam keterangannya. Ada pengirim atau sender, yaitu yang memulai komunikasi dalam suatu organisasi. Pengirim ini adalah yang mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Kemudian ada pekodaan atau encoding, adalah pengirim pekodaan informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Kemudian ada pesan atau message, adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Kemudian ada saluran atau channel, ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kemudian ada penafsiran, kode, decoding, adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Kemudian ada penerima atau receiver, adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Kemudian ada gangguan atau noise, adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Kemudian yang terakhir ada umpan balik atau feedback, adalah kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Selanjutnya, memahami komunikasi organisasi.
Yang pertama ada organisasi. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Yang kedua ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, dan kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Yang ketiga ada jaringan. Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang setiap orang menduduki posisi atau peran tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini terjadi melewati suatu jalur yang dinamakan jaringan komunikasi. Yang keempat ada keadaan saling tergantung. Konsep kunci komunikasi organisasi keempat adalah keadaan yang saling bergantung satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian yang kelima ada hubungan. Konsep kunci yang kelima dari komunikasi organisasi adalah hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Kemudian yang keenam ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, ketidakpastian. Yang dimaksud dengan ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang terdiri dengan informasi yang diharapkan. Misalnya, suatu organisasi memerlukan informasi mengenai aturan pemerintah yang berpengaruh kepada produksi barang-barangnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.